Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup korban. Hidup. Hidup pengungsi. Hidup. Baik. Dan jumpa pers yang kami lakukan pada tanggal 17 November 2025 di situ dengan tema Yaokimu Darurat Militer dan Ancaman Terhadap Warga Sipil. Ya, jumpa pers yang kami lakukan itu Bapak Bupati sudah menangkapi, dan di situ yang menjadi poin penting daripada kita mahasiswa Yaokimu di Kota Stri Manokwari adalah statement yang kami sampaikan yang sudah diupdate oleh media Jubi. Tetapi di sini Bapak Bupati menangkapi video orasi yang kami sampaikan, dan Bapak Bupati cantumkan di situ 9 poin, sehingga 9 poin ini sesuai dengan permintaan daripada Bapak Bupati minta klarifikasi, maka kami akan klarifikasi per poin. Ya, untuk itu sebenarnya terkait dengan video orasi yang saya sampaikan adalah orasi spontan yang saya bicara, namun Bapak Bupati jadikan itu sebagai suatu poin, sehingga kami akan klarifikasi per poin. Poin pertama terkait dengan penyampaian saya menyampaikan mahasiswa sebagai representasi daripada masyarakat. Saya tidak mengatakan mahasiswa representatif, tetapi Bapak Bupati menyampaikan bahwa mahasiswa menyatakan mahasiswa sebagai representatif. Jadi terkait dengan kata ini, kami tahu bahwa representatif merupakan suatu lembaga yang direpresentasikan oleh masyarakat. Ya, salah satunya itu DPR. Itu kami tahu, dan kami mahasiswa lembaga independen bisa juga kita menjadi representasi daripada rakyat. Bukan hanya mahasiswa, tapi lembaga independen manapun bisa menjadi representasi untuk menyampaikan apa saja. Itu terkait dengan kata yang Bapak singgung. Yang kedua, penyisiran dan penyitaan besar-besaran terhadap warga sipil. Ya, penyisiran dan penyitaan besar-besaran di warga sipil. Penyisiran dan penyitaan ini kami mengakui bahwa itu fakta. Itu fakta yang terjadi di Kabupaten Yaokimu, bahwa selama bulan November 2025 warga Jalan Gunung mengungsi terdiri dari laki-laki 123 orang, perempuan 85 orang, bayi 10 orang, dan ibu hamil 4 orang. Itu pengungsi pertama yang dilakukan di Jalan Gunung. Kemudian yang kedua, pengungsian yang kedua adalah tempatnya juga di Jalan Gunung. Warga sipil mengungsi di Kalinoya. Itu 83 warga sipil yang mengungsi di Kalinoya, dan warga sipil sebagian mengungsi di bagian kota, dan Bapak Bupati mengatakan bahwa warga sipil mengungsi di bagian kota itu betul. Tetapi 83 warga sipil yang mengungsi di bagian Jalan Gunung ini mungkin Bapak belum ketahui. Ya, dan dari antara 83 warga sipil yang mengungsi di bagian Jalan Gunung, ada satu mama istri dari Bapak Buas Palingga, Mama Humina Pahabol, meninggal karena tidak mendapatkan kesehatan gitu. Jika dia di dalam kota sekitaran Jalan Gunung, palingan dia akan pergi ke rumah sakit untuk mengobati dia punya kesakitan. Tapi karena dia di tempat pengungsian jauh dari rumah sakit, maka sulit untuk akses ke rumah sakit. Makanya Mama Humina Pahabol istri dari Bapak Buas Palingga telah dipanggil Tuhan dari tempat pengungsian. Nah, itu yang kemudian berikut adalah kesehatan. Semua bidang diisi oleh militer. Ya, ini saya sempat sampaikan dalam orasi saya, dan Bapak Bupati sudah menanggapi, dan Bapak minta untuk pembuktian. Sehingga di sini menurut survei lapangan aktivis jalanan atau aktivis pemerhati lingkungan pada Mei 2023, Juli 2024 sampai 2023 sampai 2024, kematian Yaokimu meningkat drastis. Dalam satu hari 4 sampai 5 orang dimakamkan. Kematian selama 2023 sampai 2024 tidak ada penanganan serius dari pemerintah, daerah, DPR, para awak media, gerakan sosial, dan semua elemen yang mewakili masyarakat di Kabupaten Yaokimu. Ya, kami mendapatkan data ini dari survei lapangan dari aktivis jalanan dan pemerhati lingkungan yang ada di Yaokimu. Kemudian yang berikut, nomor 4, warga sipil mengungsi dan meninggal. Ya, terkait warga sipil mengungsi dan meninggal ini, Bapak mengatakan bahwa tidak. Tetapi ini fakta, bahwa warga sipil di Jalan Gunung, saya sudah sebut tadi, bahwa salah satu ibu meninggal di tempat pengungsian atas nama Humina Pahabol, istri dari Bapak Buas Palingga, karena keterbatasan akses medis dan makanan. Yang berikut, yang kelima, Bapak sekolah diisi oleh TNI Polri,
guru-guru yang mengajar itu TNI Polri. Ya, itu saya sempat menyampaikan dalam orasi saya dan Bapak menanggapi. Dan beberapa sekolah yang menjadi target TNI Polri sehingga menyebabkan kecurigaan. Kemudian bentuk pemungkaman dari pihak TNI Polri dengan menangkap 2 siswa SMK Yapesli, Suelem atas nama Ivan Kabak dan Larangan Solongki. Dan Ivan Kabak masih dalam tahanan. Itu perlu diketahui. Yang berikut adalah kerjasama. Kami menyampaikan bahwa stop kerjasama dengan TNI Polri. Ya. Jadi kenapa kami menyampaikan stop kerjasama dengan TNI Polri? Karena penerapan militer dalam jumlah besar adalah salah satu faktor terjadinya traumatik warga untuk hidup aman dan melakukan aktivitas sehari-hari. Penerapan militer tidak terlepas dari bentuk kerjasama lembaga eksekutif, yaitu pemerintahan bupati yang terus mengizinkan persetujuan untuk melakukan pembangunan militer dalam skala masif. Ya, itu kami sampaikan. Dalam orasi saya sampaikan bahwa stop kerjasama TNI Polri karena melihat dengan penerapan militer ini mengakibatkan warga Yahukimo hari ini beraktivitas dalam tekanan. Kemudian yang berikut, tidak ada kerjasama TNI Polri. Saya sampaikan itu dan Bapak bilang itu bukan ranahnya mahasiswa. Itu bukan ranahnya mahasiswa sehingga kami mahasiswa penyambung lidah rakyat, kami hak untuk menyampaikan tuntutan sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Itu terkait dengan kerjasama dengan apa Bapak sampaikan. Itu bukan ranahnya mahasiswa. Tetapi kami sampaikan bahwa kami mahasiswa berhak menyampaikan ketika lihat dengan situasi yang umum seperti yang terjadi hari ini. Yang ke-8, Bapak tersinggung terkait dengan alma mater. Ya, alma mater universitas yang kami gunakan, Bapak sempat tersinggung dalam video tersebut, sehingga ya Bapak menyampaikan memakai alma mater universitas. Dari alma mater universitas itu juga bisa menegur mahasiswa dan mahasiswa hati-hati melakukan perkuliahan dalam kampus masing-masing. Itu bukan aktivitas mahasiswa. Ya, itu Bapak sampaikan. Sehingga kami juga perlu sampaikan apa yang dimaksud dengan alma mater. Ya, pengertian daripada alma mater sendiri adalah universal, berdasarkan 3 benang merah, idealis, independen dan intelektual, tidak menunjukkan satu lembaga, tapi yang memisahkan adalah logo tertentu pada alma mater atau jas kuning. Iya, jadi di sini kami menyampaikan bahwa soal jas menunjukkan bahwa kami adalah mahasiswa, tetapi yang membedakan adalah suatu logo yang ada pada jas itu. Baik, yang terakhir adalah kalimat salibkan Didymus Yahuli, apakah ada ranah pidana atau tidak, dipertimbangkan oleh pengacara. Iya, jadi terkait dengan kalimat ini sudah beredar di media sosial, sudah dituliskan oleh mahasiswa. Bentuk daripada kekecewaan dan kekesalan dari mahasiswa yang hari ini keluarganya pengungsi, orang tuanya pengungsi dan keluarganya dapat tembak, tidak diperhatikan di tempat pengungsian. Jadi itu keluar dari mahasiswa, bentuk daripada kekecewaan mahasiswa terhadap kinerja pemerintah hari ini. Sehingga untuk itu, jika kami menyinggung, saya sebagai Ketua Korwil mahasiswa Yahukimo, saya mohon maaf terkait dengan kalimat salibkan Didymus Yahuli yang menyinggung Bapak Bupati Yahukimo. Ya, kemudian terakhir pernyataan yang Bapak simpulkan dalam video tersebut, yang pertama adalah membatalkan semua perhatian bantuan untuk Kota Studi Manokwari, rencana bangun asrama, rencana beli tanah untuk bangun asrama, kontrakan, biaya listrik dan biaya air. Yang kedua adalah meminta mahasiswa untuk membuktikan itu dan mempertanggungjawabkan. Ya, mungkin terkait dengan memperhentian asrama, perpanjangan kontrakan dan beasiswa ini, kami berpikir bahwa itu keluar daripada konteks poin tuntutan kami. Yang kami sampaikan sesuai dengan tema adalah Yahukimo darurat militer dan ancaman terhadap warga sipil. Jadi poin tuntutan kami ini sudah dirilis oleh media Jobi
mungkin Bapak Bupati tidak membacakan poin-poin tuntutan yang kami sampaikan di media Jubi, tetapi Bapak mengambil poin-poin ini dari video oral saya, sehingga tanggapan kami seperti itu. Dan terakhir terkait dengan pemberhentian perpanjangan kontrakan dengan beasiswa, di sini saya berikan kesempatan juga kepada senior saya untuk menanggapi. Mari kawan-kawan kata sendiri. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup mahasiswa Yaukimo. Hidup. Hidup rakyat Yaukimo. Hidup. Hidup korban. Hidup. Hidup korban. Hidup. Baik, terima kasih ya. Di sini kami mahasiswa Yaukimo Kota Studi Manokwari. Pada kesempatan ini kami menyampaikan berkaitan dengan pemberhentian kontrakan yang kemudian beasiswa bahkan juga rencana bangun asrama. Jadi kami melihat di sini sesuai dengan pernyataan yang kami sudah lakukan jumpa pers pada tanggal 17 November 2025, kami melihat dengan kekerasan yang terjadi di Kabupaten Yaukimo, yang kemudian banyak warga sipil yang sedang mengungsi, sehingga pemerintah tidak pernah memperhatikan itu, sehingga kami sampaikan. Dan pada rilisan tersebut, itulah tuntutan kami terkait dengan ancaman militer hari ini terhadap warga sipil di Kabupaten Yaukimo. Dan 9 poin yang sudah kami sampaikan, Bapak sudah menanggapi, yang kemudian kami pun sudah melakukan klarifikasi pada hari ini. Dan di sini kami menyampaikan sebagai pernyataan bahwa berkaitan dengan pemberhentian kontrakan yang kemudian beasiswa dan pembangunan asrama, kami tahu bahwa mahasiswa Yaukimo Kota Studi Manokwari adalah aset daerah Kabupaten Yaukimo, kawan-kawan sepakat. Dan kemudian kami mahasiswa Yaukimo yang pada studi di Kota Studi Manokwari adalah perasaan dari Kabupaten Yaukimo yang kemudian representasi daripada rakyat Yaukimo. Sehingga di sini kami menyampaikan bahwa Bapak menyampaikan untuk memberhentikan itu adalah sudah keluar konteks dalam pernyataan kami. Dalam pernyataan 9 poin yang kami sudah sampaikan keluar konteks, maka di sini kami menyampaikan bahwa untuk pemberhentian yang sudah disampaikan oleh Bapak Bupati itu kami di sini sampaikan untuk melanjutkan pembayaran kontrakan dimulai bulan Januari sampai dengan selanjutnya, yang kemudian berkaitan dengan bantuan studi dan juga berkaitan dengan pembangunan asrama. Karena melihat ada perbedaan dalam jumpa pers, kami sampaikan adalah situasi yang terjadi Kabupaten Yaukimo dan sudah disampaikan oleh Ketua Korwil sesuai dengan fakta bukti yang kami sudah membuktikan, itu sudah jelas. Dan terkait dengan pembangunan atau kontrakan yang hari ini adalah sudah keluar konteks, Bapak menyampaikan, sehingga kami ingin untuk harus melanjutkan masa kontrakan selanjutnya karena melihat dengan mahasiswa Yaukimo adalah aset daripada Kabupaten Yaukimo. Ketiga, benar-benar Bapak memberhentikan masa kontrakan Kabupaten Yaukimo di Kota Studi Manokwari, maka secara tidak langsung Bapak mematikan SDM Kabupaten Yaukimo. Yang berikut, ketiga, benar-benar di bulan Januari tanggal 3 memberhentikan masa kontrakan, bahkan juga beasiswa dan lain-lain memberhentikan, maka kami mahasiswa Yaukimo siap untuk mobilisasi massa besar-besaran dan kami akan kembali ke Kabupaten Yaukimo karena Bapak Bupati Kabupaten Yaukimo suruh kembali untuk melakukan aktivitas di Kabupaten Yaukimo. Bagaimana, kawan-kawan sepakat? Yang kemudian yang berikut adalah sikap kami ini, jika Bapak tidak ada toleransi lagi untuk menyampaikan dan untuk melanjutkan masa kontrakan kami, maka kami juga akan melakukan jumpa pers, kemudian juga kami akan melakukan dengan cara untuk mahasiswa Kabupaten Yaukimo kembali ke kabupaten, yang kemudian akan lakukan aksi besar-besaran di Kabupaten Yaukimo di dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Yaukimo. Karena kami tahu bahwa mahasiswa Yaukimo hari ini ada di Kota Studi Manokwari adalah aset daripada Kabupaten Yaukimo. Kemudian juga ada 22 kota studi di seluruh Indonesia yang hari ini ada termasuk kami 23. Sehingga di sini kami menyampaikan sekali lagi untuk pemberhentian kontrakan yang Bapak sampaikan adalah itu kami sampaikan tidak sah. Kemudian kami berharap untuk melanjutkan masa kontrakan karena itu tidak sesuai dengan apa yang kami sampaikan di dalam pernyataan sikap kami pada saat jumpa pers itu. Itu yang kami dapat sampaikan, dan akhir kata, mari kawan-kawan kata sendiri. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa Yaukimo, hidup rakyat Yaukimo, hidup korban, hidup korban. Yaukimo di Kota Studi Manokwari, jika penyampaian Bapak terkait dengan pemberhentian perpanjangan kontrakan memang betul-betul dihentikan, saya siap untuk membawa 115 mahasiswa Yaukimo yang berstudi di Kota Studi Manokwari. Saya siap untuk membawa pulang ke Yaukimo. Kawan-kawan sepakat? Sepakat!
Sepakat? Sepakat. Oke. Jadi seperti itu dan kami mohon untuk Bapak mempertimbangkan terkait dengan pemberhentian perpanjangan kontrakan mahasiswa Jawa di Kota Studi Manokwari dengan bantuan sosial berupa beasiswa untuk mahasiswa Jawa Apa rencana pembangunan asrama. Dan terakhir di sini saya sampaikan juga bahwa dalam penyampaian Bapak sampaikan bahwa anak-anak yang ingin kuliah di Manokwari mempertimbangkan karena akan dihentikan perhatian pemerintah untuk Kota Studi Manokwari. Sehingga saya mau sampaikan bahwa Universitas Cendrawasih dengan Universitas Papua hadir untuk mahasiswa Papua. Sepakat? Sepakat. Maka hal itu Bapak sebagai pejabat publik seharusnya tidak menyampaikan terkait dengan studi. Jadi di sini kami juga sampaikan bahwa jika Bapak sampaikan seperti ini, Bapak gagal dalam implementasikan misi Jawa Timur Cerdas. Apakah sepakat? Sepakat. Baik. Jadi itu yang kami sampaikan dan terkait dengan ini Bapak perlu mempertimbangkan. Mungkin video klarifikasi terkait dengan tanggapan Bapak pada video orasi saya seperti itu dan kami juga berharap untuk Bapak perlu melihat lagi di dalam statement kami yang kami sampaikan dalam media Jubi sudah keluar dan saya sempat kirim ke Pak Kepala Dinas untuk teruskan lagi ke Bapak. Jadi dalam statement kami tidak masuk poin-poin yang sudah Bapak sampaikan, tetapi kami punya poin jelas. Bapak perlu mempertimbangkan lagi terkait dengan poin-poin yang kami sampaikan. Bila perlu, Bapak perlu menanggapi terkait poin-poin yang kami sampaikan dalam statement tersebut yang sudah diupdate oleh media Jubi. Ya, mungkin seperti itu yang kami sudah sampaikan. Ya, seperti itu yang kami bisa dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wah, angkat tangan kiri. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup korban. Hidup. Hidup pengungsi. Hidup. Baik, tepuk tangan. Ya, kawan-kawan.